Selamat siang pendengar dan mitra Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen. Dan untuk selanjutnya segera kita ikuti dan dengarkan bersama live talk show Ngopi Sore Ngobrol Pintar Soal Reproduksi bersama narasumber Dr. Oni Wiratama SPOG, Kepala Instalasi Fertilitas Indonesia, Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen, dengan tema penyakit apa saja yang menghambat kesuburan. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang mitra Buana dan saudara pendengar, salam jumpa dalam acara live talk show Ngopi Sore, Ngobrol Pintar Soal Reproduksi dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Rara Anggita yang akan menemani Anda. Ngopi Sore di siang hari ini untuk Senin 30 Agustus 2021 akan membahas tema mengenai apa saja sih penyakit penyebab infertilitas bersama dengan RSIA Restu Ibu Sragen. Dan seperti biasa yang selalu setia menemani kita mitra Buana dan saudara pendengar, ada Kepala Instalasi Klinik Fertilitas Indonesia RSIA Restu Ibu Sragen, Dr. Oni Wiratama SPOG. Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda juga dapat bergabung bersama kami ya nanti ya melalui line telepon 0271 890 799, line SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Jangan lupa Anda juga bisa menyimak Ngopi Sore hari ini melalui live streaming kami di buanaasrisragen.co.id. Nah, apa kabar? Selamat siang, kita ketemu lagi. Dr. Oni Wiratama SPOG, Kepala Instalasi Klinik Fertilitas Indonesia RSIA Restu Ibu Sragen. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman di Radio Buana Asri dan pendengar ya, di Sragen dan sekitarnya. Mitra Buana. Senang sekali kita bisa ketemu lagi. Jadi ini permintaan dari Mbak Rara nih, topiknya susah-susah terus. Tapi insya Allah kita bahas dengan bahasa awam saja. Oke, Mbak Rara, silakan. Nah, setelah beberapa lama kita berpisah dokter, nah kita ketemu lagi kali ini ya, membahas apa saja sih penyakit penyebab infertilitas. Mungkin dokter dijelaskan dulu infertilitas ini apa sih gitu. Mungkin ada yang belum paham nih dengan istilah infertilitas ini. Monggo silakan dokter. Ya, terima kasih Mbak Rara. Jadi infertilitas kita mengulang beberapa pertemuan yang sebelumnya, memang infertilitas adalah ketidaksuburan. Karena saya agak nggak suka kalau kemandulan gitu ya. Oh gitu. Ketidaksuburan saja ya Mbak Rara ya. Ya. Jadi ketidaksuburan itu memang dari faktor laki-laki atau faktor perempuannya. Tapi dengan batasan tentu saja seperti yang sudah kita ungkapkan sebelumnya, 1 tahun menikah, berhubungan teratur ya. Jadi 2 hari sekali dengan catatan tidak memakai pengaman. Ya, kemudian kalau ditanyakan penyakit apa saja, tentunya akan panjang dan lama kuliahnya. Jadi kita anggapannya untuk untuk singkat saja. Nanti kalau misalnya memang case by case, kasus per kasus tiap pasien pasti berbeda. Betul. Yang paling mudah mungkin dari wanita dulu mungkin ya Mbak Rara ya. Jadi kita dianugerahi sama Tuhan dari otak kita ada yang namanya otak kecil. Kalau bahasa mediknya ada hipotalamus dan hipofisis, di mana di situ tempat pengaturan hormon. Pengaturan hormon segala macam, termasuk salah satunya adalah pengaturan hormon kesuburan. Kemudian di bagian bawah kalau perempuan ya ada rahim, ada indung telur, kemudian ada saluran telur, ada vagina atau liang senggama, tempat untuk berhubungan suami istri. Untuk laki-laki sama tadi dari bagian otak, kemudian di bawahnya organ reproduksi laki-laki, tentu saja penis dan testis atau buah zakar. Untuk dari wanita biasanya yang paling mudah kalau misalnya kita temukan penyakit itu adalah yang pertama gangguan menstruasi. Nah ini biasanya kalau terkait dengan hal-hal apa saja, salah satunya mungkin kalau stres yang berlebihan, terutama seperti di era pandemi ini mungkin secara tidak langsung orang yang terkena COVID mungkin akan lebih stres karena satu mungkin harus isolasi, yang kedua mungkin harus berhadapan dengan ya berbagai macam keadaan yang mempersulit dirinya untuk memperoleh akses. Nah,
Selain stresor juga mungkin kelainan-kelainan anatomi atau organ pada bagian otak. Walaupun jarang tapi bisa terjadi. Kemudian ke bawah tadi kita lihat indung telur, rahim dan vagina. Mungkin saja di rahim itu ada penyakit beberapa ya, kita berikan contoh seperti miom. Miom itu bahasa Jawanya mungkin uci-uci, jadi tumor jinak pada rahim yang mungkin posisinya atau lokasinya atau ukurannya menyebabkan kesulitan terjadinya kehamilan. Gitu. Ada juga yang namanya polip. Polip itu kayak daging tumbuh yang bertangkai, yang mungkin dia letaknya adalah di dinding rongga rahim, di mana biasanya kalau terjadi penyulit karena itu mungkin kesulitan terjadi pembuahan. Kalau rahimnya sudah, kemudian mungkin saluran telurnya mungkin ada yang namanya sumbatan atau pembengkakan. Nah, ini biasanya juga jadi pemeriksaan dasar yang perlu ditelusur. Kok nggak hamil-hamil dari sisi wanita? Jangan-jangan saluran telurnya itu ada kebuntuan atau bengkak tapi tidak buntu, di mana ini memerlukan pendekatan mungkin terapi dulu sebelum program kehamilan. Nah, yang kemudian ada juga dari indung telur. Ya. Indung telur ini adalah hormon yang memproduksi hormon yang menjaga kewanitaan supaya kulitnya tetap tidak kering, mulus, kemudian vagina tidak kering. Itu ada hormon estrogen dan progesteron. Dua hormon utama ini yang biasanya kita jadikan tolak ukur. Sebenarnya seorang wanita itu usianya muda, apakah memang telurnya masih cukup banyak. Jadi kadang-kadang ada beberapa keadaan kontradiksi atau paradok, usia KTP-nya masih 25 tahunan tapi ternyata telurnya sudah sedikit seperti orang-orang yang sudah mau menopause. Terkadang ada juga seperti itu. Nah, ini kadang-kadang juga ada hubungannya dengan yang mungkin kita sering temukan, gangguan tiroid. Tiroid itu adalah organ yang seperti kupu-kupu, biasanya dia terletak di samping daripada trachea atau saluran nafas. Biasanya kalau jadi kalau misalnya dari tenggorokan betul. Jadi kalau namanya kelainan tiroid. Gitu. Jadi tiroid ini kalau misalnya seorang wanita itu sering berdebar-debar, palpitasi bahasa mediknya, berdebar-debar, sering gelisah, sering ketakutan, sering stres, coba diperiksakan untuk penyakit dalamnya apakah mungkin ada gangguan tiroid, karena kan kondisi-kondisi hiper atau hipo, jadi kelebihan hormon tiroid atau kekurangan itu bisa menyebabkan gangguan kesuburan di organ bawahnya ovarium atau indung telurnya itu. Jadi ini memang satu sekuens yang tidak bisa dipisahkan nih. Jadi kesehatan bonusnya adalah kesuburan. Jadi kadang-kadang kan orang kalau program hamil pokoknya hamil dok. Tapi sebenarnya kalau diteliti, ternyata ada masalah mungkin di kadar gula darahnya yang tinggi atau mungkin ada penyakit di organ lain tadi seperti itu. Dan yang terus kita ke bawah lagi nih, mungkin di mulut rahim dan vagina. Biasanya keluhan yang sering muncul seperti apa yang paling mudah ditemukan? Keputihan misalnya. Nah, keputihan ini kan bermacam-macam. Dari yang normal yang tidak berubah warna, tidak yang ada rasa gatal, panas dan lain-lain, sampai hingga yang berubah hingga hijau, hingga kuning atau mungkin sakit saat berhubungan dan lain-lain. Jadi ini memang perlu pemeriksaan yang dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau kita bilang gitu ya. Selain kita memang untuk investigasi. Jadi kan kita mendiagnosis atau menentukan kira-kira seorang pasutri ini menderita apa, sehingga pendekatannya untuk kesana itu untuk program sebelumnya harus bagaimana. Nah kalau untuk laki-laki ya hampir sama. Kalau hormonnya kesuburan di otak itu terlalu berlebihan atau terlalu kurang, dan di bawahnya biasanya kalau hormon kesuburan pria kan testosteron, misalnya itu ada efeknya, bisa jadi dari yang paling gampang adalah gangguan nafsu seksual, gangguan libido maksudnya, kemudian mungkin sampai kesulitan ejakulasi atau kesulitan ereksi, atau mungkin sampai terjadinya gangguan pada kualitas sperma yang kemarin kita pernah bahas tuh, jumlahnya, bentuknya, atau gerakannya mungkin yang bukan top performa. Jadi mungkin sudah nikah bertahun-tahun ya, amit-amit kok ternyata air mani yang dikeluarkan itu tidak mengandung sperma. Nah, ini kadang-kadang keadaan seperti ini harus kita mulai
sadar. Sadar akan kesuburan. Kenapa sih gunanya sadar akan kesuburan sejak dini itu? Menentukan arah ke depan. Kalau kita sejak menikah ataupun premarital sebelum menikah kita sudah sadar kesuburan kita masing-masing, harapannya kita lebih legowo, lebih menerima dan logik. Jadi kan orang itu kadang-kadang kalau sakit itu kan pasti nangis dulu. Ya saya juga ya manusia biasa, anak saya kejang, saya pasti hari pertama pasti ya kok begini sih gitu kan. Tapi setelah itu kan kita harus logik ya. Harus apa nih? Berobat apa? Dicari apa penyebabnya. Jadi manusiawi kalau kita ada kecewa, ada kecewa, ada gimana, seolah-olah saya udah jaga kesehatan nih, tapi kok saya masih sakit, kok saya kayak gini kualitas sperma saya misalnya, jangan sampai berkecil hati. Setelah itu kita cari logikanya ini harus kemana nih kalau kayak gini. Jadi jangan berhenti di penyesalan, tapi harus ada action gitu. Mungkin itu yang perlu saya tekankan untuk Pak Sutri ya, di Sragen terutama ya. Jadi emang era pandemi ini digalakkan kalau bisa jangan hamil dulu, tapi kalau misalnya ada gangguan kesuburan atau misalnya subfertil sudah bertahun-tahun, tetap kita persilahkan untuk program kehamilan. Jadi ada batasnya yang kira kalau udah punya anak 4, ini pandemi kok mau hamil lagi ya, jangan dulu lah, KB dulu lah. Tapi kalau yang emang sudah 5 tahun nikah atau 6 tahun nikah dan memang pengen hamil ya, jangan sampai ditunda programnya. Kan kita nggak ngerti ya pandemi ini sampai berapa tahun lagi. Gitu. Jadi ada orang yang dikelompokkan, ayo program, ada yang jangan dulu deh, KB dulu gitu. Jadi jangan semua dipukul rata juga. Jadi kita tetap dukung pemerintah untuk program keluarga berencana, terutama yang sudah punya lebih anak 2, artinya kan semua ada kasus sendiri-sendiri, tidak bisa dipukul rata. Mungkin itu ya Mbak Rara singkatnya. Karena kalau mau full mungkin nanti bisa membosankan. Gitu. Berarti banyak hal ya yang bisa menghambat kesuburan ini begitu. Dan penyakitnya tidak hanya di seputar alat reproduksi saja. Dari otaknya, dari kepala sampai ke bawah harus dicek semua penyakitnya apa gitu ya. Itu pasangan juga gitu, tidak hanya perempuan saja tapi laki-lakinya juga gitu ya. Dan tadi yang menarik dokter, katanya kalau di pandemi harus ditunda dulu. Ini efeknya apa sih sebenarnya untuk mamahnya atau untuk babynya atau seperti apa dokter? Jadi memang pandemi ini terus terang semua sektor terdampak ya Mbak. Terus salah satunya adalah kehamilan. Sudah banyak terjadi, mohon maaf tidak mengurangi hormat kita terhadap yang sudah meninggal, jadi ibu hamil terutama di trimester 2 yang harus terpapar COVID dan tidak bisa diselamatkan. Jadi terutama waktu kemarin gelombang yang tinggi-tingginya di bulan Juli, di mana rumah sakit sangat susah dicari dan akhirnya pada isolasi mandiri, tapi datang ke rumah sakit dalam kondisi yang tidak baik, tidak dapat ICU dan segala macam. Karena memang kondisinya seperti itu ya. Mau lari kemana juga tidak ada. Nah itu kita ini sekarang kalau memang tidak ada kebutuhannya menambah, KB lah. Karena jika terjadi COVID pada ibu hamil itu efeknya akan lebih berbahaya. Karena prinsipnya ibu hamil itu kan kekebalan tubuhnya lebih rentan, lebih rendah. Buktinya apa? Kalau misalnya ibu hamil itu kekebalan tubuh lebih rendah karena bayi sendiri adalah benda asing yang bisa diterima oleh ibunya sejak trimester 1. Itu artinya ada penerimaan kekebalan tubuh ibu menerima nih si bayi, oke, kamu akan bersamaku sampai 9 bulan. Tapi efeknya apa? Kekebalan tubuh yang turun ini mungkin dengan pandemi ini akan menyebabkan badai sitokin yang kalau sekarang bahasa kerennya itu badai sitokin itu artinya peradangan yang tidak terkontrol. Karena apa? Pada ibu hamil itu virus ini kan virus tidak bisa tiba-tiba dia bereplikasi atau memperbanyak diri tanpa ada inang nih. Nah, delalah si ibu hamil itu di indung telurnya, di rahimnya, di dinding rahimnya itu ada banyak reseptor virus. Karena virus itu seperti kunci dan gembok. Kunci dan gemboknya itu harus pas. Kalau kunci dan gemboknya nggak pas, nggak akan terjadi infeksi virus. Nah, delalah banyaknya gembok-gembok ini di dalam organ reproduksi ini akan menyebabkan apa? Peradangan yang tidak bisa direm terus gitu.
Mungkin di minggu-minggu pertama kena COVID dia bertahan survive, tapi minggu kedua dia nggak survive karena nggak bisa sembuh-sembuh nih, radang di paru-paru terutama. Nah ini yang kadang-kadang kalau untuk kehamilan itu kenapa sih kok kalau bisa jarangkan atau ditunda dulu deh. Nanti kita kalau misalnya cakupan herd immunity ini sudah 70% katakan. Virus ini juga mudah-mudahan ya kita kan berdoa tidak bermutasi jadi alfa, beta, gamma, delta, nanti mungkin delta dan lain-lain jadi satu kan, kita kan itu yang kita takutkan. Tapi secara keseluruhan ibu hamil yang mendapatkan kekebalan tubuh karena infeksi atau karena divaksin itu tidak akan menurunkan kesuburan. Nah itu yang nilai plusnya pada ibu hamil. Sedangkan nanti kalau laki-laki yang kena COVID ternyata ngefek nih sama kalau ibu ternyata diteliti di jurnalnya kalau ibu yang dapat kekebalan dari sembuh penyintas karena dia divaksinasi secara alami nih ceritanya. Kalau orang sembuh kan vaksin alami ya atau vaksin yang sekarang lagi digalakkan ini ternyata nggak ada masalah untuk kesuburan. Jadi studinya dengan jumlah pasien yang banyak ternyata nggak mempengaruhi. Tapi kalau sudah ibu hamil nggak divaksin kena COVID ini yang jadi badai ini yang makanya kita tuh ya gas rem kayak Pak Jokowi. Jadi nggak full lockdown juga. Jadi kita lihat ininya ya gelombangnya virus ini tuh gimana? Kan ini sekarang katanya sudah mulai turun landai. Mudah-mudahan sih nggak ada masa-masa ledakan lagi gitu. Lagi, betul. gitu ya. Jadi kalau sisinya kenapa menunda atau kenapa efeknya itu seperti itu Mbak Rara. Tapi kalau secara langsung ke baby nggak ada ininya efeknya. Jadi kalau ngomong ke bayi kita agak geser sedikit. Jadi pada ibu hamil dengan COVID-19 itu kan demam nih terutama. Demamnya ini akan menyebabkan keadaan radang pada ibu yang sangat tinggi. Biasanya kalau dicek tuh di mananya di ketubannya yang dikandung itu akan seolah-olah nih dalam tanda petik bahasa awam yang paling gampang itu mungkin lebih banyak inflamasinya atau banyak peradangannya. Dikaitkan dengan itu peradangan pada ibu hamil dengan COVID-19 kemungkinan ini kita karena ledakan COVID ini kan baru 2019. Betul. Mungkin nanti kita bisa memperoleh full kasus ini akan mungkin 3-5 tahun lagi. Ini ditengarai ya Mbak, jadi belum pasti ya. Bayinya itu kalau misalnya ibunya sampai seminggu nggak turun-turun demamnya, itu bisa terjadi. Atau mungkin si virus ini masih tinggi-tingginya dalam tubuh ibu, bisa terjadi namanya cerebral palsy atau kelemahan dari gangguan ekstremitas dari bayinya. Makanya kita juga deg-degan nih sebagai dokter kandungan juga. 2019, 2020 mungkin nanti kita akan menuai baby boom yang di 5 tahun lagi apakah sesuai dengan prediksi, karena diteliti kalau sel radang sangat tinggi bisa mempengaruhi ke bayi seperti itu. Nah, tapi ini kan perlu dibuktikan. Terapi yang sudah diberikan selama demamnya. Jadi ini tidak terus itu pasti dok. Kita harus evaluasi sekali lagi. Ini ilmunya kan juga obatnya saja mungkin teman-teman udah pada tahu. Karena belum ada obat spesifik, jadi ya obatnya hanya menghentikan jumlah virus supaya tambah banyak dan gejalanya, ya toh Mbak. Kalau demam kita kasih anti demam, ya kan. Kalau lemas kita berikan obat yang istilahnya untuk menaikkan imunitas. Jadi sebenarnya ini penyakit ini ya unik dan jengkelkan. Jadi karena banget itu ya, betul, yang kena nggak cuma sisi medis tapi ekonomi ya kena, semua terdampak. Apalagi ini yang kita bahas tentang kesuburan juga terdampak. Gitu Mbak Rara. Ini masa-masa riskan itu untuk trimester berapa? Sebenarnya kalau misalnya kita bilang trimester berapa yang paling riskan, saat ini diteliti yang paling riskan trimester 2. Oh gitu. Jadi sebenarnya gini, ibu hamil itu dibagi 3 trimester nih. Trim 1, trim 2, trim 3. Trimester 1 itu fase-fase di mana kebanyakan, tidak semua, mual muntah berlebihan, mungkin ada ancaman flek-flek keguguran, itu namanya keadaan yang pro atau mendukung inflamasi, peradangan. Trimester 2 itu sebenarnya malah fase di mana antiinflamasi, jadi tubuh lebih stabil, makanya kenaikan berat badan bayi itu akan cepat di trimester 2. Kadang-kadang, habis USG katanya 1,2 sekarang udah 2 kilo, ya itu memang karena
kecepatan pertumbuhan janin di trimester 2. Trimester 3 nanti menjelang persalinan keadaan trimester 1 terulang lagi. Makanya kadang-kadang kok trimester 1 masih trimester 3 kok kadang masih mulai muntah seperti awal. Nah, kayak gitu-gitu karena sebenarnya fluktuasi. Jadi roller coasternya seorang wanita itu memang seperti itu. Nah, tapi diteliti ternyata trimester 2 ini yang paling kalau kena lebih parah gitu. Jadi bisa menyebabkan gangguan yang terutama sih gangguan paru-paru karena kalau ya ini yang masih jadi pertimbangan itu kalau paru-paru itu sudah radang dan rusak, mengembalikan fungsinya itu tuh nggak semudah kalau luka kecuil terus habis itu dia akan menutup sendiri. Ternyata kan susah seperti itu betul. Karena kalau sudah rusak sampai saat ini kan lagi diteliti tentang stem cell atau dan lain-lain itu yang masih dalam penelitian. Jadi memang benar-benar waspada dan ini alhamdulillah Sragen juga kita bersyukur vaksinasi ibu hamil juga sudah mulai digalakkan. Jadi ya saya juga mulai lewat sini juga saya ikut menyuarakan ibu hamil silahkan dimanfaatkan, jangan takut-takut, jangan ragu-ragu untuk menjalani vaksin COVID. Karena apa? Kita tidak pernah ngerti nih. Betul. Saat ibu nanti masuk HPL atau saat ibu mulai ada keluhan yang berat, jangan-jangan di situ ada gelombang yang kayak Juli kemarin. Akibatnya apa? Kita susah nyari rumah sakit, susah nyari ventilator atau ICU, kita belum divaksin apalagi. Walaupun kita sekarang merasa sehat nih, saya sehat nih dok. Belum tentu. Saya enggak, orang yang sehat aja bisa kena, apalagi kita yang istilahnya sehatnya dalam tanda petik gitu kan. Jadi perlindungan diri itu ya salah satunya dengan vaksinasi. Tapi ini vaksin itu bukan segalanya. Tapi segalanya nggak akan jadi apa kalau nggak divaksin gitu. Nah, jadi ini yang perlu kita juga pikirkan. Kita jadi vaksin itu kayak rompi anti peluru. Betul rompinya. Tapi kita juga harus sehat. Tetap harus pakai masker walaupun udah divaksin gitu. Jadi jangan lengah juga gitu. Gitu Mbak Rara. Iya dok. Kalau penyakit turunan dok, mungkin dari orang tuanya ini juga bisa mempengaruhi infertilitas ini dok. Nah, jadi yang mungkin kalau keturunan misalnya dari ayah ibunya yang paling gampang itu penyakit itu Mbak, metabolik itu artinya penyakit karena gaya hidup. Misalnya paling gampang apa dok? Kencing manis misalnya. Jadi diabetes misalnya itu kadar gula yang tinggi pada orang tua laki-laki atau perempuan kadang-kadang menyilang nih ke anak perempuan atau anak laki-laki. Bisa saja kalau dia udah punya bakat kadar gula yang tinggi, terus si pasangan suami istri ini juga lifestyle-nya nggak baik. Artinya lifestyle nggak baik itu apa? Tidurnya larut malam, makan tidak sesuai porsi yang betul, tidak olahraga, overweight, obesitas dan lain-lain, mungkin terjadi gangguan kesuburan secara tidak langsung. Udah punya bakat gula tinggi, kitanya juga makan, nggak pernah olahraga, cuman mager gitu aja, main game mungkin sekarang kan lagi eranya main game, terus istilahnya nggak jaga kebersihan organ reproduksi, mungkin akan menyebabkan terjadinya ketidaksuburan pada keturunan. Tapi kalau secara langsung jarang. Nah tadi yang saya bilang juga masalah tiroid juga itu mungkin kan di bayi kan bisa juga namanya keadaan hipo atau hipertiroid. Nah itu biasanya kalau ada gangguan menstruasi itu pintu masuk pertama kita. Oh jangan-jangan kamu ada menderita gangguan hormonal. Nah kalau misalnya sudah ada seperti itu, ya kita berpikir pertama mungkin karena stresor kan bisa ya. Tapi betul. Kalau berbulan-bulan kok sama nih, kok nggak keluar haid nih. Mungkin dari sisi saya, dari sisi ibunya, ya itu kita mendingan memeriksakan diri. Jadi kalau keturunan secara langsung tidak, tapi mungkin terpengaruh dengan gaya hidupnya kita sehari-hari bisa. Jadi nggak langsung ya Mbak Rara ya. Kecuali kalau misalnya memang dia lahir dengan, mohon maaf, ada kekurangan, kecacatan sejak lahir mungkin yang menyebabkan terjadinya gangguan untuk minimal bersenggama lah, itu kan pasti akan jadi masalah juga. Nah itu yang kita tidak bisa hindari kalau seperti itu, kalau misalnya cacat bawaan gitu. Gitu Mbak Rara. Dari lifestyle-nya, gaya hidupnya. Bisa, jadi lifestyle-nya karena punya bakat. Kondisi seperti COVID seperti ini juga bisa menyebabkan infertilitas tidak? Nah tadi kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan yang sudah jadi alumni COVID karena sembuh, kan dia punya kekebalan. Betul. Atau dia habis divaksin, kan dia juga punya kekebalan nih. Itu ternyata diteliti tadi enggak mempengaruhi kesuburan. Jadi ternyata perempuan ternyata lebih kuat. Jadi Mbak Rara patut berbangga nih. Tapi kalau laki-laki sebaliknya ternyata. Jadi COVID-19 pada laki-laki itu setelah jadi penyintas, jadi sarjana itu
sarjana COVID maksudnya. Ternyata diteliti testosteronnya turun. Padahal gitu. testosteron itu hormon kelaki-lakian. Nah, biasanya itu berhubungan yang paling gampang. Pertama mungkin libido seksual. Jadi kok gairahnya berkurang. Atau mungkin ada gangguan ereksi misalnya. Sampai yang paling kita fokus kalau program kehamilan ya kualitas. Spermanya jadi sedikit, enggak gesit, bentuknya juga enggak bagus. Nah, akibatnya itu kan secara tidak langsung ngefek nih. Hasilnya ya tidak terjadi pembuahan yang bagus. Jadi COVID-19 ini satu faktor stresor pasti karena orang terisolasi itu pasti ya stresnya kayak apa gitu. Nah, yang kedua ternyata setelah itu hormon itu tadi menurun. Makanya saya sekarang mungkin lebih longgar daripada dulu awal-awal COVID meledak di bulan Maret 2020 ya Mbak ya. Orang mungkin merasa tabu ya. Kalau menurut saya sekarang sudah alatnya juga pengetesan kan sudah mulai murah, nggak seperti dulu ya. PCR juga alhamdulillah pemerintah mulai menekan sampai harga atau minimal antigen lah. Misalnya kita ada demam dan ada gejala-gejala anosmia dan lain-lain, periksa cepat-cepat aja. Maksudnya gini, lebih baik ketahuan dini, isolasi sembuh daripada sebenarnya ada gejala tapi dibiarin gitu. Terus masa bodoh gitu. Akhirnya ngefek ke tadi Mbak Rara tanyain, ternyata jadi waduh kok gara-gara itu aku jadi gangguan tadi yang saya sebutkan tadi kan eman-eman, terutama pada laki-laki ya. Jadi artinya apalagi kalau belum punya keturunan juga. Artinya gitu kan kalau misalnya kita lebih dini tahu, lebih dini diterapi, diobatin dan sembuh gitu, kita kan bisa lanjutannya kita istilahnya bisa kembali lagi ke beraktivitas biasa. Artinya tapi bisa disembuhkan Dok? Insya Allah bisa. Karena gini, sperma itu sekali lagi tidak selamanya misalnya hasilnya jelek, bulan depan bakal jelek lagi enggak Dok? Enggak pasti. Gitu. Kalau misalnya setelah itu diterapi 30 sampai 60 atau 30 sampai 90 hari dia akan terjadi pembentukan kualitas sperma yang lebih baik. Makanya itu harapannya kenapa kalau misalnya memang nanti ada kelainan atau gejala kualitas sperma yang tidak bagus, segera cek untuk dievaluasi. Kalau perlu konsultasi dengan dokter andrologi. Jadi kesuburan pria nih dicari apa gara-gara COVID ini benar-benar hormon tadi yang saya sebutkan turun. Nah, itu nanti bagaimana, apakah harus terapi lifestyle aja atau terapi obat-obatan nanti yang perlu ditindaklanjuti. Jadi istilahnya ya kalau tidak parah, kalau tidak parah banget, insya Allah masih bisa diobati Mbak Rara. Nah, makanya gitu. Jadi harus secepat mungkin sebaiknya penanganan begitu. Betul. Ya. Jadi kalau ada gejala, terus nginget-nginget aku sepertinya kemarin kontak sama si ini, si itu yang kira-kira kok hasilnya beliaunya kok positif nih. Nah, gitu mending prepare for the worst ya, menyiapkan terburuk. Aku cek sendiri deh, apa istilahnya dengan inisiatif gitu. Jadi kalau ditanya sama pihak tenaga kesehatan, loh kok dicek kenapa Pak? Saya habis kontak, saya mau check up sendiri. Itu kan sekarang itu hak kita, kita tahu kesehatan kita gitu Mbak Rara. Iya, dan semakin mudah ya. Betul. Dimanapun sudah bisa juga dengan harga yang lumayan lah terjangkau gitu ya. Insya Allah. Baik, dokter ini ternyata ada yang bergabung bersama kita Dok di line SMS dan juga di line WhatsApp ya. Untuk Anda mitra Buana pendengar silakan bisa bergabung melalui line telepon 890-799 atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 082133950947. Ada Mas Diat dokter ini. Selamat siang dokter. Di masa pandemi ini banyak digalakan vaksin. Tidak luput juga vaksin untuk ibu hamil. Yang ingin saya tanyakan, di usia kandungan berapa bulan idealnya vaksin untuk ibu hamil? Adakah dampak terhadap janin yang dikandung? Terima kasih. Di Jaten Karanganyar dok. Terima kasih. Pak Dian ya. Pak Dian, ya. Jadi gini, kita tidak usah nyalahkan pemerintah juga. Kenapa kok seolah-olah kebijakannya berubah-ubah? Karena memang dulu pertama kali COVID-19 keluar sampai sekarang kan juga nggak ada yang ngerti nih. Negara manapun pasti juga pada mencari formula yang betul, termasuk dari vaksinasi ini. Awal pertama kali keluar vaksin, BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia yang sudah paling kita akui sebagai keberadaan sebagai pengawas apapun ya, obat, makanan, termasuk vaksin ini, awal memang tidak menyarankan. Tapi setelah ledakan kasus Delta ini ternyata kematian ibu meningkat hingga 22 kali lipat dibandingkan tanpa ada COVID. Dan data-data menunjukkan di luar negeri, terutama di Amerika, di Inggris, ternyata vaksin COVID ini aman. Dan
data kematian ibu COVID-19 di luar negeri yang sudah divaksin ternyata sangat rendah. Makanya Indonesia mulai mengadaptasi itu. Prosesnya pasti panjang karena pemerintah Indonesia pasti mengedepankan prinsip kehati-hatian. Dan keluar di surat edaran semua vaksin Sinovac, Sinopharm, Pfizer, Moderna dianjurkan diberikan. Kecuali AstraZeneca yang ternyata tidak dimasukkan di surat edaran itu. Gitu. Saat itu pertama kali keluar tanggal 2 Agustus kalau nggak salah ingat saya, diberikan 13 minggu hingga 33 minggu. Beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian 33-nya dihilangkan 13 minggu ke atas. Jadi sampai mau lahiran pun diberikan vaksinasi aman. Kenapa kok 13 minggu, Dok? Karena sebelum 13 minggu kadang-kadang kan ada ibu hamil yang mual, muntah, takutnya kalau nanti divaksin terus kipinya, jadi kita kan kalau vaksin itu kan mengikuti kejadian pasca imunisasinya. Efeknya gitu. Ditakutkan sebenarnya itu bukan karena vaksinnya, tapi karena dia memang mual muntah. Jadi itu tadi. Selain itu mungkin juga pertimbangan kehati-hatian lagi sekali lagi 13 minggu pertama adalah organogenesis, jadi pembentukan organ-organ tubuh bayi sampai istilahnya itu topnya lah. Nah setelah itu kan kita aman. Jadi kita prinsip kehati-hatian di Indonesia sangat dipegang. Walaupun di luar negeri sebenarnya itu mau diberikan dari sebelum hamil pun enggak apa-apa. Makanya kalau lagi program nih vaksin boleh nggak, Dok? Boleh, karena kan belum terjadi kehamilan. Jika nanti sudah vaksin, terus dalam program hamil, vaksin yang kedua boosternya kapan? Setelah 13 minggu. Nah, kenapa kok 33 minggu dulu? Harapannya setelah 33 minggu divaksin, dia akan menimbulkan antibodi kekebalan tubuh terhadap COVID-19-nya 2 minggu sampai 4 minggu kemudian. Nah, kalau 37 minggu, 38 atau besok lahir, hari ini vaksin boleh? Boleh. Daripada tidak, minimal ada kekebalan tubuh yang kita tumbuhkan. Dan ini alhamdulillah sekali ada penelitian juga, ternyata diteliti kekebalan tubuh ibunya dan kekebalan tubuh bayinya sama-sama naik. Jadi alhamdulillah, jadi dua-duanya dapat bonus setelah vaksinasi itu, ibunya juga kebal, bayinya juga kebal. Jadi itu menurut saya keuntungan double. Mendingan kita semua mendukung aja deh. Insya Allah kan ini juga sudah struktur untuk pengamatan kalau ada kejadian imunisasi pasca imunisasi yang mungkin kurang menyenangkan gitu. Jadi kalau sama Bapak ikut jadi duta nih. Duta untuk menyebarkan vaksin pada ibu hamil. Kan nanti ada screeningnya. Jadi kan kalau misalnya ada sesuatu pasti juga ini nggak boleh berkonsultasi dulu dengan dokternya. Jadi ada batasannya nih gitu. Gitu Mbak Rara. Enggak serta-merta langsung vaksin gitu. Tapi intinya dalam generalnya kita lihat skop besarnya itu aman gitu. Insya Allah aman. Iya. Baik, terima kasih begitu ya Mas Diat ya. Dan kali ini tadi sudah Rara bahas nih. Ada selamat siang Mbak Rara dan narasumber. Saya Andi di Pelupuh mau tanya nih, apakah keturunan penyakit diabetes atau gula bisa mempengaruhi kehamilan? Tadi sudah kita bahas ya, Dok ya. Lalu apa saja yang mempengaruhi sulit hamil tadi juga sudah kita bahas. Terima kasih. Semoga tadi menyimak ya Pak Andi yang ada di Pelupuh ya. Tidak kita bahas bersama Dokter Oni ini tadi. Dan ini ada kembali dokter dari Ibu Ida di Sragen. Mbak Rara dan juga Pak Dokter Oni, kalau ibu terdeteksi positif COVID-19 dan masih menyusui bayinya, apakah bayinya juga bisa tertular? Terima kasih dari Ibu Ida di Sragen. Monggo dokter. Ya terima kasih. Jadi ini memang agak nyebrang ke COVID ya nih Mbak. Jadi kalau memang ibunya COVID, apakah bayinya nggak boleh nyusui? Satu itu. Yang kedua, apakah bayinya pasti ketular? Ternyata bayi-bayi yang dilahirkan pada ibu yang COVID kan biasanya gini, kalau ibu lahiran COVID itu kan bayinya setelah lahir pasti di swab. Belum tentu ternyata ibu yang positif bayinya positif enggak. Jadi tidak diturunkan lewat plasenta atau lewat ketuban, ternyata enggak. Banyak yang negatif. Nah kalau negatif biasanya tetap boleh menyusui tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah masalahnya sekarang si ibu ini bisa benar-benar menjaga enggak nih, misalnya habis lahiran masih nyeri perutnya atau nyeri di tempat persalinannya, lupa cuci tangan, lupa pakai masker, langsung pegang bayinya, kan itu yang dihindarkan. Misalnya kita memang tidak bisa memastikan protokol kesehatan dari ibu ke bayi, kita bisa berikan ASI pompa, ASI perah. Jadi itu juga lebih aman. Tetap nanti memberikannya dengan
metode-metode yang sudah ada. Jadi kalau ibu memang bisa protokol kesehatan ketat ke adik bayinya, silahkan bisa pakai langsung masker. menyusui Yes, gitu? bisa pakai. Justru malah dari ikatan istilahnya dari asosiasi inisiasi menyusui se-Indonesia itu menganjurkan jangan sampai dengan COVID pada ibu itu menghambat. Tapi kalau memang teknisnya sulit, ya ada kelonggaran tadi bagaimana ASI perah tadi itu mungkin solusi win-win solusi ya, solusi tengah nih. Si ibu, aduh dok saya nggak mau nih bayi dapat formula misalnya, ASI saya walaupun sedikit saya mau istilahnya mau saya kasihkan ke bayi saya. Kan sekali lagi kita kembali bayi lahir kan lambungnya nggak sebesar kita, lambungnya sebesar kelereng, jadi nggak perlu harus langsung segentong gitu. Jadi dia perlahan-lahan, yang penting ibu dalam keadaan tidak stres, hormon ASI-nya tinggi, produksinya banyak, berikan dengan ASI perah is okay. Jadi kalau tadi yang pertama tidak akan langsung ke bayinya positif, yang kedua menyusuinya tetap dilakukan asal bisa secara teknis prokesnya ini ketat betul. Jangan sampai nih ambisinya ibu ini pokoknya aku mau eksklusif atau pingin menyusui dini tapi malah jadi nularin. Nah itu yang kita kita tertib aja deh gitu. Tapi intinya ASI harus tetap diberikan ya dok ya. Ya betul. Kalau selama masih bisa tidak ada hambatan, berikan ASI yang terbaik. Iya, nah itu. Dokter tanpa terasa nih waktu kita sudah sampai di penghujung acara, ternyata dokter nggak terasa selalu ya. Paling enak nih ngobrol sama dokter. Dokter yang terakhir, monggo untuk closing statementnya seperti apa? Oke, jadi kita kembali lagi ke topik besarnya penyakit apa saja yang berkaitan dengan kesulitan kesuburan ya. Jadi kalau misalnya calon ayah, calon ibu memang merasa pernikahan sudah berjalan mungkin lebih dari setahun, sekali lagi kita kembali ke definisi, tidak terjadi kehamilan, ada baiknya memeriksakan diri. Jadi jangan sampai terjadi penyesalan yang berlarut-larut. Penyesalan itu boleh terjadi, tapi setelah itu kita harus ada tindakan, kita harus bagaimana. Sekarang ini untuk program kehamilan kita sudah ada teknologinya hingga bayi tabung yang kita sudah sama-sama tahu. Untuk di Sragen, di tempat Restu Ibu Sragen, di Klinik Fertilitas Indonesia sebagai kepanjangan tangan dari Morula Indonesia, kita melayani hingga inseminasi. Inseminasi itu apa? Sekali lagi jadi itu adalah memasukkan sperma yang sudah diproses di laboratorium ke rahim ibu saat masa suburnya. Harapannya apa sih dok dengan seperti itu? Meningkatkan terjadinya kehamilan, meningkatkan terjadinya pembuahan yang mungkin kalau secara alami berhubungan suami istri belum berhasil. Jadi kita di sini juga istilahnya membantu pasangan suami istri yang mendambakan betul buah hati sudah bertahun-tahun untuk istilahnya itu mendapatkan kehamilan yang baik. Ya, jadi semua yang kita lakukan ini adalah ikhtiar, dan kalau misalnya memang belum diberikan, kita tetap harus berusaha. Jadi usaha ini adalah usaha yang tidak berhenti dan harus diteruskan, karena kalau memang ibu dan bapak sudah merasa bertahun-tahun menikah dan kesulitan mendapatkan buah hati, ya kita harus tahu jangan-jangan penyakitnya ada di ibunya atau di bapaknya. Sekali lagi keduanya penting nih, jangan sampai bertahun-tahun nikah bapaknya merasa aku baik-baik aja, terus ibunya yang diperiksa terus, padahal ibunya sewaktu diperiksa berhasil mendapatkan kesuburan. Nah, bapak ayo juga ikut periksa selain ibu periksa. Kalau misalnya belum jadi kehamilan, kita bisa coba lagi dan jaga pola hidup yang sehat. Betul. Karena ini masa pandemi ini juga kita harus pola hidup sehat. Bonusnya ya subur. Mudah-mudahan COVID-nya negatif, hamilnya positif. Posisinya di hamilnya ya dok. Amin. Ya. Nanti untuk para mitra Buana semuanya yang bingung mau konsultasi kemana, langsung nanti bisa ketemu sama dokter Oni. Boleh, gitu silahkan. Ya. Praktiknya setiap hari apa dok? Untuk reguler Senin, Rabu dan Jumat pagi dan sore. Kemudian kalau misalnya memang sedang program inseminasi atau program kehamilan alami, biasanya terpantau, misalnya kita janjian di hari Selasa, Kamis atau Sabtu tetap bisa. Dan terkadang untuk di Rumah Sakit Ibu dan Anak Restu Ibu Sragen sudah mulai ada klinik minggu, jadi kita minggu tetap buka Mbak Rara.
Dan nanti kalau misalnya memang minggu pas jadwal kami bisa berkonsultasi juga di hari Minggu. Jadi gitu, disesuaikan harinya. Mungkin kan kalau Senin sampai Jumat bekerja ya Bu. Mungkin misalnya Minggu ya silahkan. Jadi tidak ada soal. Niat tulus dari RSIA Restu Ibu Sragen untuk mengcover semua masyarakat Sragen dan sekitarnya ya dok ya. Amin. Yang ingin berkonsultasi ya dokter ya. Terima kasih Dokter Oni untuk waktunya. Dan demikian tadi mitra Buana dan pendengar, bintang-bincang kita di Ngopi Sore, ngobrol pintar soal reproduksi dengan tema apa saja sih penyakit penyebab infertilitas bersama dengan Kepala Instalasi Klinik Fertilitas Indonesia RSIA Restu Ibu Sragen Dr. Oni Wiratama SPOG. Demikian mitra Buana dan saudara pendengar, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Aspirasi Sukawati edisi selanjutnya. Saya Rara Anggita dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.